besar ya Tuhan, maka kami dimampukan untuk terus hidup bagi Engkau, hidup memuliakan nama-Mu, hidup mengutamakan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Kami sadar sebagai manusia yang lemah, kami sungguh membutuhkan anugerah Tuhan yang besar untuk menopang kami, untuk memberi kami kekuatan, untuk memberikan kami hikmat ketika kami membaca merenungkan isi hati Tuhan. Berkati pemberitaan Tuhan pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dia yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang memakai, dan seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam selamat pagi untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau kita membaca berita berapa hari ini, saudara-saudara, di tempat yang lain ada banyak orang yang menangis, bukan hanya karena kehilangan anggota keluarga, oleh karena ada beberapa kali terjadi bencana alam dan kecelakaan yang beruntun. Maka kita boleh bersyukur, kita boleh berkumpul di tempat ini tanpa ada kesedihan, tanpa ada kekurangan. Sementara di luar sana orang-orang mungkin tidak kekurangan, mungkin mereka tidak makan, mungkin mereka tidak dapat tempat tidur yang layak. Saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, mari kita dukung mereka di dalam doa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, semua diawali dengan Allah. Saya mengajak kita bersama-sama, kita akan membaca, bisa di klik, ya. Kita membaca satu Tawarik pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk setiap kita semua. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadap mereka. Ayat yang 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Ayat 12. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Ayat yang ke-17. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Saudara-saudara, kalau kita melihat sebuah realita hidup yang sulit ini, saudara, berapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita tentang kehidupan artis. Karena menurut saya komentar dari Roy Martin yang memberi nasihat kepada anaknya, menurut saya ini komentar yang bijak sekali dikeluarkan oleh seorang ayah yang pernah gagal, yang pernah masuk penjara, yang pernah gagal membangun rumah tangga. Ketika dia melihat anaknya juga gagal di dalam rumah tangga, saudara, dia mengeluarkan sebuah nasihat yang menurut saya ini nasihat yang cukup alkitabiah. Dia mengatakan begini, carilah istri yang pada saat ada masalah lari kepada Tuhan, bukan lari kepada lawan jenis. Karena kalau kamu tidak lari kepada Tuhan, hal-hal yang buruk bisa terjadi di dalam hidupmu. Saudara-saudara, nasihat ini juga berlaku bagi setiap kita, bukan?
Kalau kita punya masalah, bukan lari kepada yang bukan Tuhan, bukan lari kepada media sosial, bukan lari kepada sesuatu yang justru nanti membuat masalah itu semakin rumit. Dan kalau kita bertanya apa tujuan hidup manusia, secara umum manusia menjawab bahwa apa yang akan kulakukan di masa depan berkaitan dengan impian, berkaitan dengan sasaran, berkaitan dengan cita-cita. Dan semua itu kalau kita dalami lebih sungguh lagi, manusia secara umum akan berpusat kepada diri sendiri. Itulah sebabnya dia bicara tentang cita-citaku, tentang harapanku, tentang keluargaku, tentang impianku, tentang suksesku. Maka saudara, itulah bukti manusia cenderung ingin meninggikan diri. Maka oleh karena itu, supaya manusia tetap dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka kita mesti kembali kepada siapa? Kepada awal ketika kita diciptakan. Engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di keluarga yang ada sekarang. Kita menjadi ayah, menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga, kita menjadi istri, menjadi ibu, kita bekerja. Saudara-saudara, semua tempat yang Tuhan menaruh kita di sana, itu Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Yaitu Tuhan ingin rencananya ketika Dia menciptakan kita tergenapi dalam hidup di mana kita jalani itu. Maka oleh sebab itu, hari ini kita bicara tentang semua diawali dengan Allah. Saudara ingat dua tema khotbah 2 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu tema khotbah kita bicara tentang apa? Bagaimana kita hidup bergantung kepada Allah. Minggu yang lalu kita bicara tentang harapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dua tema itu tidak akan pernah terjadi kalau hidup kita tidak diawali dengan Allah, sesuai dengan tema kita hari ini. Nah, mari kita melihat peristiwa yang terjadi ketika tadi kita baca kisah tentang Daud. Saudara-saudara, Daud sudah menjadi raja di atas suku Yehuda ketika kisah ini terjadi. 7 tahun kemudian setelah Saul mati ketika peperangan melawan orang Filistin, Israel kalah dan Saul mati dalam medan perang. Kemudian Israel yang tidak punya raja pergi kepada Daud untuk meminta Daud harus jadi raja atas seluruh Israel. Lalu kemudian Daud ikut maunya orang Israel, jadilah dia raja. Lalu kemudian saudara, memimpin kerajaan yang besar bukanlah hal yang mudah. Karena Israel pada masa-masa itu mereka masih ingat mereka kalah perang, raja mereka meninggal di medan perang. Jadi bayang-bayang kematian Saul itu menghantui seluruh Israel. Daud memulai kerajaan yang baru. Seperti seorang presiden yang memulai kabinet kerja yang baru, Daud juga memulai kabinet kerja di kerajaan itu. Dengan apa? Dengan tantangan yang tidak mudah. Israel masih takut, lalu kemudian mereka hidup di zaman peperangan, dan itu juga dibuktikan dengan apa? Dengan Filistin sebagai bangsa, sebagai musuh mereka, akhirnya datang menyerang kerajaan yang baru tumbuh itu. Maka kemudian mari kita lihat Filistin. Saudara, Filistin dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud, untuk menangkap raja yang sudah memimpin seluruh Israel. Saudara, ada 2 alasan kenapa Filistin begitu kuat ingin menangkap Daud. Alasan yang pertama adalah mereka ingat peristiwa berapa tahun yang lalu. Mereka menyerang Israel, Israel kalah, rajanya mati. Ini semangat kemenangan. Tetapi lebih daripada itu, ini adalah kesombongan militer. Mereka berkata, mereka meyakini tidak ada raja yang mampu melawan kehidupan dunia militernya Filistin. Di pihak yang lain, mereka adalah penyembah dewa Baal. Bagi mereka, ketika mereka memenangkan peperangan, ketika mereka menghabisi semua musuhnya, ketika mereka terus menjadi bangsa yang kuat secara militer, bangsa yang kuat secara ekonomi, semua itu karena dewanya.
Dewanya adalah dewa Baal. Jadi kebanggaan kepada dewa Baal membuat bangsa Filistin lupa Israel itu punya Tuhan, punya Allah yang hidup. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, ada 4 M yang harus kita lakukan ketika kita bicara tentang hidup semua diawali dengan Allah. M yang pertama, nanti kita ingat bersama-sama. Daud melibatkan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara selalu bertanya kepada Allah atas apa yang terjadi, atas apa yang akan dia ambil dalam hidup, dalam sikap, dalam tindakannya. 2 kali dikatakan dalam 2 serangan ketika orang Filistin menyerang mereka, ayat yang 10 dikatakan di sini. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Ayat yang ke-14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Saudara-saudara, Daud bukanlah orang yang tidak pernah berperang. Tentu kita masih ingat pertama kali Daud muncul di medan perang, dia langsung menjadi pahlawan ketika dia mengalahkan panglima orang Filistin bernama Goliat. Seterusnya dari peristiwa itu, Daud terus hidup di medan perang. Dan Daud tidak pernah kalah ketika dia berperang. Tetapi yang menarik adalah ketika dia diserang, saudara, Daud tidak mengandalkan pengalaman, Daud tidak mengandalkan intelektual, Daud tidak mengandalkan pasukan perangnya, dia tidak mengandalkan kepandaiannya memimpin peperangan. Tetapi dia langsung tahu, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerang atau tidak? Tuhan, apakah bangsa yang menyerang kami akan dikalahkan atau tidak? Saudara-saudara, apa yang menjadi perlakuan Daud ketika dia menghadapi masalah menjadi pelajaran yang penting untuk setiap kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam ekonomi kita, di dalam keluarga kita. Terlebih dalam satu situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Berapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seorang pemuda. Pemuda ini baru resign dari tempat kerja yang baru, yang lama. Lalu kemudian ada masa-masa tertentu dia harus cari pekerjaan yang baru. Tetapi kemudian saudara, saya mendengar di tempat yang lain, tidak jauh di tempat di mana dia tinggal, dibukalah lowongan pekerjaan. Lalu saya katakan sama anak muda ini, coba kamu lamar ke tempat yang ini. Karena saya dengar mereka lagi membutuhkan lowongan pekerjaan. Lalu kemudian saudara, anak muda ini mengatakan kepada saya, memang saya sangat membutuhkan pekerjaan. Memang saya sangat membutuhkan pekerjaan, apalagi pekerjaan yang dekat dengan tempat tinggal. Tetapi ketika memutuskan untuk bekerja, saya punya prinsip. Prinsip saya adalah saya bisa bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka hari Sabtu malam atau hari Minggu saya bisa pergi ke gereja, pergi ibadah dan pergi pelayanan. Jadi kalau saya ingin dapatkan pekerjaan, saya mau pekerjaannya seperti itu. Pekerjaan yang memberikan saya kesempatan untuk saya boleh hidup ke gereja, untuk saya boleh hidup melayani Tuhan. Saudara-saudara, ketika saya mendengar jawaban anak muda ini, hati saya bersyukur. Kenapa? Dalam usia yang sangat muda, anak muda ini sudah mulai mengawali semua hidup, termasuk mencari pekerjaan dengan melibatkan Tuhan. 10 tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang perempuan. Lalu karena bertemu, saya tertarik, saya mengatakan kepada dia, bagaimana kalau kita bangun hubungan yang serius? Karena saya tidak mau lagi bermain-main, saya mau menikah. Lalu kemudian saudara, wanita ini mengatakan kepada saya, jangan tanya saya mau atau tidak, kamu mesti tanya Tuhanmu. Tuhanmu mau atau tidak kita bangun hubungan ini. Saudara, saya tidak pernah dengarkan jawaban seperti itu dari seorang perempuan. Lalu kemudian saya menuruti apa yang dia berikan syarat itu, yaitu berdoa. Berapa lama? Untuk tunggu jawaban iya dan tidak, dia mau bangun hubungan yang serius. Saya harus berdoa 10 tahun, bukan 10 tahun, 1 tahun. Dan lewat 1 tahun, nunggu jawaban iya dan tidak, akhirnya jawaban itu iya. Dan sekarang perempuan itu menjadi istri saya. Tidak mudah untuk saya boleh memulai sebuah hubungan, harus tanya
Tuhan. Jadi melibatkan Tuhan di dalam seluruh hidup. Saudara-saudara yang menjadi orang tua, tentu mendidik anak hari-hari ini sulit sekali. Saya mengerti bagaimana saudara orang tua yang punya anak yang kecil, yang punya anak yang menempuh pendidikan, tidak pernah mudah belajar dari rumah. Saya juga punya anak yang juga susah untuk diatur, susah juga untuk diajar di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Dia ingin selalu bermain keluar rumah, tapi situasi membuat kita khawatir untuk anak kita bermain lepas keluar rumah. Lalu kita mesti meminta dia untuk tinggal di rumah. Tinggal di rumah di tengah-tengah rasa bosan, dia mulai memberontak, dia mulai bikin kekacauan. Dan kalau itu terjadi, bukankah tensi darah kita bisa naik? Dan itu terjadi berapa jam? Bu Rupiati punya 3 anak, 24 jam ya Bu ya? Tidak pernah mudah. Maka kita perlu melibatkan Tuhan. Perlu melibatkan Tuhan. Seperti Daud melibatkan Tuhan. Yang kedua, saudara, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang dokter ahli bedah otak yang pernah hidup di Amerika Serikat. Namanya Benjamin Carson. Kalau saudara googling di Google, saudara akan menemukan dia. Saudara, dia adalah orang kulit hitam, di mana dia hidup masa itu, orang kulit hitam tidak punya tempat yang layak di Amerika. Kalau mereka hidup, mereka mesti menjadi warga negara pinggiran, warga negara kelas 2. Nah, Benjamin Carson ini seorang anak yang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dia punya cita-cita, dia orang Kristen, dia punya cita-cita menjadi seorang dokter. Ibunya tidak bisa membaca, alias buta huruf, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu rumah seorang guru besar di Amerika Serikat. Lalu kemudian saudara sampai dia dewasa, dia bekerja di salah satu rumah sakit terkenal di Amerika. Benjamin Carson ini menjadi dokter kulit hitam satu-satunya yang praktek di rumah sakit itu. Semua orang kulit putih, itulah sebabnya ketika dia ada di sana, semua orang menganggap dia sebagai dokter rendahan. Lalu kemudian saudara, dengan keahliannya, dia memecahkan 2 buah kasus yang belum pernah terjadi di dalam dunia kedokteran, khususnya dunia bedah otak. Kasus yang pertama, dia membedah otak seorang pasien yang menderita penyakit ayan, penyakit epilepsi. Di tangan dia pasien ini sembuh. Kasus yang kedua, ketika dia harus mengoperasi bayi kembar Siam yang kepalanya 1. Saudara-saudara, ini tidak pernah mudah dan dia tidak punya pengalaman untuk membedah kasus seperti ini. Apa yang dia lakukan? Langkah pertama yang dia lakukan setiap kali dia masuk ke rumah sakit, masuk ruang operasi, dia putar lagu rohani. Yang kedua, saudara-saudara, dia mengajak semua tim yang ikut dia membedah di ruangan operasi itu untuk mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena dia sadar, bukan karena kemampuannya dia bisa mengobati orang sakit, bukan karena kemampuan dan intelektual dan pendidikannya dia mampu membedah banyak pasien yang harus dia tangani. Tetapi betul karena ada tangan Tuhan yang menopang dia, memampukan dia untuk dia bisa melakukan semua tindakan-tindakan medis. Dan saudara, akhirnya operasi ini berhasil. 2 bayi kembar 1 kepala ini selamat dan hidup. Dan ini menjadi sebuah kisah yang sangat terkenal di dalam dunia medisnya Amerika. Dari mana ini datang? Dari hidup yang selalu melibatkan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita melihat. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab dia apa yang Daud lakukan. Daud itu mentaati perintahnya Tuhan. Saudara, pada waktu serangan yang pertama, Tuhan mengatakan kepada Daud, serang orang Filistin dari 1 titik. Dari 1 titik itu kamu menyerang mereka, dan Daud lakukan itu, dan akhirnya Filistin kalah. Pada waktu mereka kalah, mereka lari, mereka menghimpun kekuatan. Banyak penaksir Alkitab mengatakan, pada waktu serangan yang kedua ini, jumlah kekuatan militernya jauh di atas serangan yang pertama. Atau dengan kata lain, semua kekuatan bangsa Filistin itu dikerahkan ketika mereka nyerang kali yang kedua. Lalu kemudian Daud kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, akankah mereka kau serahkan kepadaku? Lalu Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Tetapi sekarang strateginya berbeda.
Kalau dalam serangan pertama, serang dari satu titik. Pada waktu serangan yang kedua, Tuhan mengatakan dalam ayat yang tadi kita baca, bikin lingkaran. Kalau kamu bikin lingkaran, kamu akan serang mereka dari segala arah. Tetapi ketika Daud mendengar itu, saudara, yang menarik di sini adalah Daud prajurit perang. Serangan pertama dia menang dengan mudah. Musuh datang lagi, Daud bisa nggak langsung serang dengan pengalaman? Bisa. Karena dia punya pengalaman perang. Tetapi perhatikan saudara, Daud tidak mau menyerang, Daud tidak mau bertindak sebelum dia tanya Tuhannya. Jadi dalam bagian ini 2 kali Daud tanya Tuhan atas 2 peristiwa yang mirip, yang hampir sama. Ini yang menjadi sebuah konsentrasi dari Daud, bagaimana dia taat dengan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Saudara, bicara tentang ketaatan tidak pernah mudah kalau kita bicara tentang ketaatan. Saul ketika dia terjepit, orang Israel diserang oleh orang Filistin, Saul tidak taat, menunggu Nabi Samuel datang berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah keterdesakannya, dia akhirnya mengambil peran, mengambil alih yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh orang awam, hanya boleh dilakukan oleh Nabi Tuhan. Saul tidak taat. Daud mengalami hal yang sama, tetapi Daud memilih tanya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan jawaban, dia mau taat. Saudara, taat tidak pernah mudah dilakukan. Taat itu harus dilakukan dengan hati yang berkorban. Hati yang berkorban mengorbankan ego diri sendiri. Hati yang berkorban mengorbankan segala macam keinginan diri sendiri. Hati yang berkorban menunggu Tuhan bertindak. Hati yang berkorban menunggu waktunya Tuhan. Dan dalam masa-masa menunggu, dalam masa-masa taat itu tidak jarang kita dipermalukan. Tidak jarang kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Bahkan tidak jarang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bisa terjadi sesuatu yang tragis. Seperti sebuah kisah yang pernah terjadi pada waktu gempa Palu beberapa waktu yang lalu. Saudara-saudara, kisah ini menjadi viral oleh karena apa? Oleh karena ada seorang penjaga menara pesawat bernama Gunawan. Umurnya 23 tahun. Pada waktu gempa Palu terjadi, itu gempa yang dahsyat sekali. Ada satu pesawat yang ingin lepas landas dari bandara. Pesawat ini Batik Air harus maju 4 menit dari jadwal penerbangan. Ketika pilot meminta izin untuk menerbangkan pesawat, Gunawan masih ada di menara bandara untuk mengontrol pesawat yang terbang atau mengontrol pesawat yang akan mendarat. Itu tugasnya. Lalu kemudian saudara-saudara, dia hanya punya waktu 4 menit karena di sekitar sudah ada gempa. Di sekitar sudah ada goncangan. Pesawat harus terbang, kalau tidak terbang bahaya. Pesawat ini menerbangkan 200 penumpang dan Gunawan tetap standby di posisi menara. Lalu kemudian saudara-saudara, pesawat ini berhasil terbang dengan goncangan yang kuat sekali karena area sekitar bandara juga terkena gempa bumi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Menara tempat dia menjaga, tempat dia bertugas juga hancur oleh gempa bumi. Gunawan yang taat dengan tugasnya, Gunawan yang taat dengan panggilannya, dengan pekerjaannya, menyelamatkan 200 orang satu pesawat. Tetapi dia meninggal karena gempa bumi. Ketaatan tidak pernah mudah. Ketaatan selalu dilakukan dengan pengorbanan. Itulah yang Daud lakukan ketika dia menunggu masanya Tuhan. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita banyak mendengarkan kisah tentang ketaatan. Nuh selamat karena ketaatannya mentaati perintah Tuhan, membuat air bah. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita menjadi orang Kristen? Menjadi orang Kristen tentu tidak pernah mudah. Menjadi orang Kristen tentu berbeda dengan kehidupan kita sebelum kita kenal Tuhan. Menjadi orang Kristen tentu kita harus menjaga tutur kata kita dengan baik. Menjadi orang Kristen tentu kita juga harus menjadi saksi-saksi yang baik di tempat di mana kita berada. Nah, itulah ketaatan.
Itulah yang Kristus lakukan. Ketaatan tidak pernah mudah. Saudara, yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Ketika dia berhasil mengalahkan orang Filistin, mereka memenangkan pertempuran. Ayat yang ke-12 dikatakan orang Filistin meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Saudara, yang ketiga, ketika hidup semua diawali dengan Allah, itu membuang benih dosa. Tindakannya apa? Tindakannya orang Israel membakar patung dewa Baal atau dewa perangnya orang Filistin yang ditinggalkan oleh karena mereka kalah perang. Patung-patung dewanya tinggal di medan perang. Daud mengatakan bakar habis. Kenapa bakar habis? Saudara, Israel punya jejak yang tidak baik dalam relasi mereka dengan Tuhan. Tentu kita masih ingat sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi ketika Musa naik ke atas gunung untuk terima 10 perintah Allah. Karena tidak turun-turun, bangsa Israel yang di padang gurun itu mulai memberontak, ingin cari Tuhan. Lalu mereka meminta Harun buat lembu terbuat dari emas jadi patung, dan itu mereka sembah. Dan berulang kali Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan. Daud tahu bahwa kalau berhala secara fisik ini tidak dimusnahkan, maka ini akan jadi benih dosa yang suatu saat bangsa Israel akan berpaling dari Tuhan yang hidup, menyembah kepada berhala buatan manusia. Jadi membuang segala macam benih dosa yang terjadi di dalam, yang akan menjadi penghalang ketika kita menjadi orang Kristen. Saudara, bicara tentang benih dosa, ini masalah yang serius. Tidak jarang dengan jujur saya harus katakan, berapa kali saya harus jatuh bangun di dosa yang sama. Kenapa saudara? Bukankah hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita? Sering sekali kita terjebak dan jatuh bangun di satu dosa. Kenapa? Masalahnya adalah karena kita tidak membuang benihnya. Kita tidak membuang dosa itu dengan kuat. Kita tidak menolaknya dengan kuat. Dan yang terjadi adalah kita membenci yang Tuhan sukai dan kita menyukai yang Tuhan benci. Daud tahu persis kalau berhala ini tidak dimusnahkan, maka ini akan menghancurkan Israel pada suatu waktu nanti. Ada sebuah kisah yang pernah terjadi di China. Pada waktu China merdeka dan berdirilah negara China dengan aliran komunis, ada satu keluarga bernama keluarga Chow. Saudara, keluarga Chow ini keluarga yang kaya raya. Dan karena mereka kaya, Chow yang masih kecil ini ternyata sudah terima Tuhan. Dia jadi orang Kristen, negara komunis berdiri. Lalu kemudian dia mengajak semua saudara-saudaranya untuk ikut Yesus. Jadi orang Kristen. Orang tuanya marah, orang tuanya mengusir dia dari rumah, dan keluarlah dia dari negara China. Kalau tidak salah dia pergi ke India, menjadi misionaris, menjadi hamba Tuhan, tanpa membawa harta yang banyak. Seharusnya dia bisa dapatkan ahli waris dan dia bisa jadi orang kaya raya kalau dia tetap tinggalkan Yesusnya. Tetapi kemudian saudara, karena ini negara komunis, negara baru hidup, saudara, ada sebuah aturan di negara komunis. Apa aturannya? Semua kekayaan rakyat adalah kekayaan negara. Jadi kemudian keluarga Chow yang kaya raya ini, harta benda semua disita oleh negara. Dan akhirnya menjadi keluarga yang miskin. Dan mereka sampai meninggal di dalam kemiskinan. Bagaimana dengan Chow yang meninggalkan China dan ikut Yesus? Ternyata dia hidup dengan aman, dia hidup dengan tentram, dia hidup dengan tidak kekurangan. Dari mana dia dapatkan kehidupan yang baik? Dari sebuah tindakan yang berani meninggalkan benih dosa. Saudara, tidak ada yang salah dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan uang. Bahkan kita bekerja berjerih lelah mencari uang supaya hidup jauh lebih baik, bukan? Tapi yang jadi masalah adalah ketika hati kita terikat dengan uang, hati kita terikat dengan harta, dengan uang kita lupa Tuhan. Dengan harta, dengan uang kita lupa ke gereja karena kita sibuk bekerja. Dengan harta, dengan uang kita melupakan sesuatu yang berkaitan dengan iman, percaya kita harus serahkan kepada Tuhan.
Itulah yang terjadi dengan Daud ketika dia memerintahkan buang benih dosa. Maka mari kita memeriksa hidup kita. Apa yang masih menjadi benih dosa dalam hidup kita? Saudara, engkau harus berdoa, engkau harus membuang itu. Kalau tidak, benih dosa itu akan menjadi penghancur imanmu yang suatu saat membuat engkau bisa terpuruk. Yang keempat, apa yang Daud lakukan? Saudara, semua diawali dengan Allah. Ketika Daud meninggikan Allah saat dia berhasil, kalimat ini belum selesai. Dan tidak menyalahkan Allah saat keadaan terpuruk. Saudara, kalau kita berhasil, wajar kalau kita pergi ke gereja dengan rajin. Wajar kalau kita ambil banyak bagian di dalam pelayanan. Wajar kalau kita kemudian terlibat banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rohani. Wajar. Tapi bagaimana kalau situasinya terbalik? Kalau sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita, masihkah kita mampu bersyukur? Masihkah kita mampu melihat Tuhan? Masihkah kita mampu memandang kepada Tuhan? Masihkah kita mampu terlibat di dalam pelayanan? Masihkah kita mampu ikut Tuhan dengan setia? Karena ketika hidup diawali dengan Allah, maka itu berarti meninggikan Tuhan atas situasi yang berhasil dan tidak menyalahkan Tuhan ketika kita terpuruk, kita buruk, kita mengalami sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyakitkan. Maka ini menjadi sebuah koreksi yang serius. Daud ketika dia tahu dia berhasil, saudara-saudara, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Daud melihat ketika dia memenangkan peperangan, aktor utama kemenangan perang itu bukanlah Daud. Daud adalah seorang hamba yang taat kepada perintah Tuhannya. Maka dalam bagian ini, dalam kisah kemenangan Daud ini, aktor utamanya atau pemenangnya bukan Daud dan prajuritnya. Aktor utamanya adalah Tuhan yang berperang, yang membuka jalan, yang membuat mereka menang, yang membuat mereka mengalahkan musuhnya. Atas segala keberhasilan hidup kita, saudara, siapa yang kita tinggikan? Ketika kita berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu, siapa yang ditinggikan? Ingat, engkau dan saya adalah hamba yang melakukan perintahnya Tuhan, perintahnya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup tanpa tujuan. Tujuan itu harus digenapi ketika kita hidup. Dan ketika tujuan itu digenapi, bukan kita yang berhasil, tetapi Tuhan yang sudah memakai kita untuk berhasil. Itulah keindahan kisah ini. Jadi kisah ini Daud bukan tokoh utama. Tokoh utamanya adalah Tuhan yang mendahului semua tindakan yang Daud lakukan. Saudara, apa dampaknya ketika Daud mengawali semua hidup, semua tindakannya dengan Allah? Ayat yang ke-17 dicatat di sini. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Yang pertama, kemenangan melawan orang Filistin membuat nama Daud terkenal. Ketika dia terkenal, lawannya menjadi takut. Lawannya menjadi takut, tidak ada lagi bangsa berani menyerang Daud. Oleh karena apa? Tangan Tuhan mendatangkan rasa aman kepada kerajaan itu. Ini penting, saudara-saudara. Kenapa? Di tengah-tengah satu situasi yang tidak mudah, hari ini kita jalani. Kita membaca berita dalam akhir tahun dan masuk awal tahun, virus corona itu punya mutasi. Dan mutasinya itu katanya, saya juga bukan ahli medis, punya penularan 70 kali lipat dari virus yang pertama. Tentu ini menyakitkan, tentu ini menakutkan bagi setiap kita. Saya juga belum tentu memastikan apakah tahun 2021 sampai selesai kita bisa aman, belum tentu, saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, maka tempat yang paling aman sekalipun kita mengalami hal yang menyakitkan adalah tempat bersama dengan Tuhan. Itulah yang Daud lakukan. Jadi kesimpulannya bagi setiap kita mesti ingat, ketika semua hidup diawali dengan Tuhan, ingat 4M ini. Kalau melawan corona 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Maka hari ini saya berikan 4M. M yang pertama melibatkan Tuhan, M yang kedua mentaati Tuhan, M yang ketiga membuang benih dosa,
Dan M yang keempat, meninggikan Tuhan atas seluruh peristiwa hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang menolong kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang berasal dari Tuhan, maka kami diciptakan oleh Engkau dan kami hidup untuk Engkau. Maka ajar kami untuk mengawali semua tindakan, semua kehidupan, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, hanya kami serahkan kepada Tuhan. Supaya rencana-Mu yang agung, rencana-Mu yang mulia itu tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.